warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah kabar ibu sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Nah, ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah selesai doanya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Roma dan Kebri, Bu. Mana kira-kira? Ada sakit, Bu. Ada yang sakit, ada yang nggak ada kabar, Bu. Nanti dijenguk ya temannya yang sakit. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dong HP-nya disimpan dulu. Dan kenapa Fatkur? Fatkur? Kenapa? Enggak, nanya Kres, Bu. Oke, handphonenya disimpan dulu ya. Nanti ada waktunya kita gunain handphone. Oke, Bu. Oke, ada yang udah tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Fisika, Bu. Ya, belajar fisika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Ibu nih, sebelumnya udah belajar tentang suhu dan kalor? Sudah, Bu. Oke, suhu dan kalor. Apa sih suhu itu, Fatkur? Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi panas dan dingin, Iya, suhu. Jadi kalau kalor itu apa, Fitri? Ayo, apa? Ayo. Perpindahan panas. Perpindahan panas. Perubahan. Perubahan panas. Dingin suatu benda. Oke. Jadi udah belajar ya tentang suhu dan kalor. Jangan nggak tahu lagi apa itu suhu dan apa itu Kalor. Oke. Sebelumnya Ibu mau tunjukin sebuah perhatikan gambar di depan ini. Nah, gambar yang pertama, pernahkah kita memegang sendok logam, nah dicelupkan ke dalam teh panas, nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sendoknya dikocok panas, Bu. Nah, jadi itu apa ya? Perubahan apa? Dari dingin ke panas. Melalui Itu ada Air cairnya ke sendok. melalui apa? Sendok itu tadi ya, jadi panas. Nah, yang kedua nih, kenapa pegangan panci sering dibuat dari bahan plastik atau kayu, bukan dari logam? Kenapa? Karena itu pakai insulator, Bu. Jadi biar kalau kakak tuh kita pegang turun itu nggak melengkung kalau kita dulu. Ya, Fitri, sama nggak? Apa yang sama? Apa? Ella bilang. Kenapa pegangan panci sering dibuat dari bahan plastik atau kayu, bukan dari logam? Karena kalau dari logam dia bakalan kayak waktu kita pegang pada saat ada Cepat iya, menghantarkan panas, bakalan Bu. cepat panas, Bu. Jadi- Jadi kalau kayu bisa menghambat panasnya itu. Jadi alasan kenapa gagang panci itu sering dibuat dari kayu, bukan dari logam, alasannya karena perpindahan itu akan lebih cepat jika itunya berbentuk logam ataupun besi. Konduktor, Bu. Oh iya benar, Tiara, konduktor. Tiara. Good job, Tiara. Nah, gambar yang ketiga, mengapa Harus jendela pedas ya. kaca bisa terasa panas terkena sinar matahari terlalu lama? Kenapa ya? Menyerap. Kena radiasi Menyerap. takut? Menyerap. Nah, Kacanya benar. menyerap panas matahari. Iya, Bu. benar. Nah, itu adalah suatu perpindahan panas, yaitu perpindahan kalor. Secara apa? Ayo. Radiasi. Pandai-pandai ya. Gojo penanya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau buat kelompok dulu. Jadi nanti kita belajarnya secara diskusi gitu. Oke, dibuat kelompoknya. Oke, Vanita, Grace, sama Nafis dan Tiara, Eva dan Fitri. Enggak dia. Oh iya, Fatkur juga. Ya, well. Udah dibentuk? Udah, Bu. Oke,
tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa ya? Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan memahami apa itu konduksi, konveksi, serta Radiasi. Nah, tujuan yang kedua, Ibu mau nih kalian berani untuk menjelaskan ataupun mengajukan pertanyaan serta memaparkan apa yang kalian diskusikan nantinya. Oke? Oke. Nah, kita tadi mau belajar tentang apa judul besarnya? Perpindahan kalor, Bu. Nah, perpindahan Kalor. perpindahan Kalor. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenisnya, apa sih perpindahan kalor itu? Ada yang tahu nggak? Tiara? Perpindahan kalor itu dia perpindahan pada suatu benda dari yang mudah mengantarkan panas ke sesuatu yang bisa merasakan panas. Kalau menurut saya, Bu. Ada yang lain? Enggak ucap ya, Enggak, kan kita lihat pendapat kan ini diskusi kan, tadi kelompok kan? Kelompok kalian. Oke. Perpindahan kalor itu sama kayak perpindahan atau perubahan panas dari satu benda ke benda lainnya, Bu. Ucapan itu. Good job ya. Nah, jadi ada benarnya juga yang Tiara dan Vanita sampaikan tadi bahwasanya ada perpindahan dari benda ke suatu benda yang lain ya. Nah, perpindahan kalor adalah perpindahan dari suatu benda yang memiliki suhu yang tinggi ke suhu benda yang lebih rendah. Oke, nah itu kan tadi perpindahan kalor. Kalor tadi apa? Panas, Bu. Panas. Oke, nah perpindahan kalor ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 3. Yang pertama, ada yang tahu? Yang kedua, Konveksi. Dan radiasi. Oke, yang pertama konduksi. Yang kedua Konveksi. Oke. Nah, yang ketiga Radiasi. Oke. Apa sih konveksi itu? Konduksi itu? Fitri coba dibaca. Konduksi adalah cara panas berpindah melalui benda padat. Melalui Benda padat. benda padat. Nah, contohnya Contohnya pada saat meletakkan sendok logam di dalam panci berisi air panas, bagian sendok yang berada di dalam air akan menjadi panas dan panas itu akan merambat ke bagian sendok yang di luar air. Nah, itu tadi contohnya kalau kita meletakkan sendok ke dalam panci yang berisi air panas. Nah, seperti yang gambar tadi Ibu tunjukkan yang pertama, kan ada tadi contohnya. Iya, Bu. Seperti kita sedang menyeduh teh. Oke. Nah, selanjutnya yaitu apa? Konveksi. Nah, ada yang tahu nggak konveksi itu apa? Dari benda cair, Bu. Dari benda cair. Itu benda padat. Good job, Tiara. Oke, coba dibacakan. Konveksi adalah cara panas berpindah melalui cairan atau gas. Oke, benar ya yang tadi dibilangkan oleh Tiara. melalui Gas. Maaf. cairan Gas. Atau gas, Bu. Atau gas. atau gas. Oke, contohnya. Napis, contohnya. Ketika memanaskan air dalam panci, air di bagian bawah panci sudah panas akan naik ke atas dan air yang lebih dingin akan turun ke bawah. Oke. Lanjut. Proses ini terus berulang sampai seluruh air menjadi panas. Nah, contohnya itu ketika kita sedang memasak air nih. Nah,
dari memasak air itu kan otomatis akan proses pendidih suatu air itu tadi kan. Nah, jadi molekul air itu naik ke atas. Nah, nanti dia akan turun kembali. Nah, itu dinamakan dengan perpindahan secara konveksi. Nah, yang ketiga secara Radiasi. ada yang bisa jelaskan secara radiasi? Apa? Sebelum Ibu tunjukin. Radiasi Paparan sinar. Oh, udah nambah ya? Enggak, Bu. sinar matahari. Oh. Kenapa ada yang lucu? Enggak, Bu. Kenapa nggak ketawa? Oke, perpindahan secara radiasi adalah cara panas berpindah melalui gelombang. Tanpa memerlukan medium. Nah, contohnya apa? Tapi unggun. Nah, benar, Tiara. Ada lagi contohnya. Good job, Tiara. Tadi, Bu. Oh iya benar. Nah, tadi pada gambaran ketiga yang tunjukin kan ada tuh dari sinar matahari yang diserap ke jendela kaca sih, lebih ke kaca. Oke, mohon maaf Bu. Oke, melalui gelombang. Oke, udah paham tentang perpindahan itu? Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita melakukan pembagian lembar kerja yang akan didiskusikan secara kelompok, ada yang ingin bertanya? Ayo tanya. Oleh Pak Cerita. Dikasih, Bu. Iya dikasih. Apa pertanyaannya? Ini, Bu. Contoh benda yang kayak ketiganya itu mengalami tiga itu konveksi. Oke. Ada yang tahu nggak? Tadi nanya nih, apakah ada dari ketiga jenis perpindahan itu ketika kita melakukan kegiatan itu gitu? Nggak jawab, mau jawab tapi nggak ada hadiah. Hadiahnya nilai nanti. Nilainya jadi A. Saya Bu. Oke, Tiara. Kalau menurut saya contohnya itu ketika kita sedang memasak rendang nih. Nah, Enak rendang terus apa yang terjadi? Panas yang dari api ke wajan itu disebut dengan konduksi. Nah, kalau misalnya air santan yang direbus itu jadi menyusut disebut konveksi. Kalau misalnya hawa panasnya itu disebut radiasi dari panas memasaknya. Grace, benar nggak yang dibilang sama Tiara? Benar Tiara. Apa yang benar? Yang dibilang Tiara Bu. Apa tadi? Contohnya? Masak rendang. Masak rendang. Nah benar ya yang dibilang sama Tiara tadi, Vanita, bahwasanya ketika kita masak rendang tuh kan ada proses dari perpindahan yang ketiga ini. Nah konduksi dari mana tadi? Dari kompor, Bu. Enggak, dari pengadunya itu, dari spatula itu kan spatula, nanti iya. ke tangan kita akan merasakan sedikit Apalagi panas kan kalau kita biar tahu aja. kita biar tanpa kita sentuh dia pasti cepat panas. Iya benar. Terus secara konveksi, nah secara konveksi itu tadi ketika masak air dari rendang itu tadi kan mengalami partikel-partikelnya itu naik ke atas kan, nah turun lagi kembali ke bawah. Nah itu perpindahan secara konveksi. Kalau radiasinya tadi orang yang sedang masak akan merasakan panas. Oke, udah paham tentang kenapa? Apalagi kalau pakai kayu bakar. Iya benar. Oke. Udah paham tentang perpindahan kalor? Sudah Bu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan suatu pengerjaan. Nah di sini Ibu ada LKPD. Nah di dalam LKPD ini sudah ada sedikit penjelasan mengenai perpindahan kalor tadi. Nah di sini nama kelompok nanti ditulis ya nama kelompoknya. Nah terus di sini ada, nah ini Ibu kan udah bilang kan untuk membawa gadget. Nah ini bisa di scan ya. Iya Bu. Oke, Bu. Nanti di scan, nah dilihat di situ videonya dan diamati lalu ditulis. Ditulis. Oke.
Nah, di sini punya ibu udah ada itunya jawabannya. Nah, selanjutnya pengerjaannya sama yang di belakang. Kepada ini ketua kelompoknya boleh maju. Coba aja dia main Oke. Waktunya nggak lama ya. Iya, Bu. Didiskusikan. Bu, Ya, saya. Udah. Oke, Tiara silakan. Baik, di sini saya di perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana gambar yang pertama itu ada gambar orang membakar batangan besi. Jadi itu jenis perpindahannya ada konduksi. Yang kedua itu ada api unggun. Jadi jenis perpindahannya yaitu radiasi. Nah, terus ada yang memasak air. Jadi jenis perpindahannya itu konveksi. Nah, karena ada ketiga jenis perpindahan ini, kalau menurut saya yang paling cepat menghantarkan panas itu di konduksi. Tapi yang paling lama menghantarkan panas itu di radiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, good job. Dan kelompok 1 sama jawabannya dengan kelompok 2? sama. Nah, dari percobaan yang pertama tadi kan udah dilihat kan dari video tersebut. Nah, di situ ada koki yang sedang memasak. Nah, pastinya ada suatu perpindahan panas itu tadi kan. Nah, yang ketiga itu tadi mengenai tentang jenis-jenis dari perpindahan. Nah, udah tahu kan perpindahan konduksi, konveksi, dan Radiasi. Oke, jadi mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, ada yang ingin menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Kan kita udah belajar nih tentang konduksi, konveksi, serta radiasi. Ada? Oke, Vanita. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yang perpindahan kalor. Karena perpindahan kalor adalah perpindahan dari suatu benda yang memiliki suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di mana perpindahan kalor itu ada 3 jenis. Ada konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat padat. Yang kedua itu ada konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui cairan atau gas. Dan yang ketiga itu ada radiasi, yaitu perpindahan kalor melalui Oke, bener ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perpindahan kalor adalah perubahan dari suatu benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, ada 3 jenis juga yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Nah, di sini Ibu mau 2 perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, kita akan melakukan presentasi games. Ya, cepat maju. Nanti diarahkan ya sama kelompoknya. Ayo, Dua untuk kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1. konduksi. Kok mudah kali hari ini, Bu? Ada suara. Dia kelompok lagi. Oh iya, maaf. Jangan dijawab enggak? Iya, Dengar ya. Siapa Dita? enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya ya? Nah. Dah, lanjut. Lanjut, Pak Dita. Kelompok 1. Arahin ya. Ya, Bu. Kirain gantian gitu, Bu. Halo, ayo. L. L. Oke. Oke, Coba bener. Kak Dita. Kelompok 2. Kami. Siapa perpindahan? Radiasi. Habis 1. Bukan radio ya. Cepet, Patkul. Kok masih tahu, Pak? Aku tuh ini. Oke, bener ya. Lagi cepet. Belum, Bu. Oke. Benda atau zat yang menghambat perpindahan kalor. Isolator. Jalan tol. Isolator. Good job, Pak. Oke,
Nilainya semua dapat A nanti. Amin. Kalau mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Bahasan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk calon guru yang diamati Nisa Dwi Rahayu, Muhammad saya sendiri Nisa Dira, mempersiapkan siswa untuk belajar sudah sangat baik, sudah mempersiapkan dan seluruh siswa sudah terkondisi untuk belajar. Untuk keterampilan menerapkan persepsi sudah baik, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Keterampilan menjelaskan, semua yang dijelaskan tuntas, runtun dan teratur. Keterampilan guru bertanya sudah cukup baik, memancing sebagian besar respon siswa untuk mengeluarkan idenya sendiri. Keterampilan guru menjawab pertanyaan sudah baik, setiap pertanyaan sudah dilemparkan kembali kepada siswa juga dan diberi penguatan. Dan untuk keterampilan mengelola kelompok baik sekali. Untuk selanjutnya di Baik, calon guru yang diamati Nisa Dwi Rahayu, pengamat saya sendiri Dina. Baik, lanjut untuk penggunaan lembar kerja tadi sudah menggunakan KPD dan didiskusikan. Gaya menulisnya juga udah nyamping, rapi dan bisa dibaca. Untuk gaya komunikasinya lancar, jelas dan dipahami serta memfokuskan perhatian siswa. Untuk kesimpulan tadi, siswa menyimpulkan dan diberi penguatan oleh sang guru. Untuk penguasaan terhadap materi juga sudah menguasai seluruh materi yang dibelajarkan, dan untuk penggunaan metode alat media itu sudah terampil dan sesuai dengan materi yang dipelajarkan. Sudah. Nisa, gimana Nisa risiko structure ya Nisa ya? Gimana Nisa? Alhamdulillah dia lega Bu. Oke, gimana perasaannya? Perasaannya mungkin untuk siklus 5 ini saya lebih maksimalkan Bu, karena saya menggunakan kayak ada games interaktifnya gitu. Nah sebelumnya saya hanya menggunakan PowerPoint aja, menjelaskan secara metode